Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik semua sehat dan selalu ceria. Siapa yang sudah siap beribadah? Bagi adik-adik yang belum siap, yuk disiapkan perlengkapan ibadahnya, yaitu siapkan Alkitab. Kita mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus sahabatku, yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Mari adik-adik, kita mau sama-sama menyembah pada Tuhan dengan ungkapan syukur kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Satu dalam doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata kita. Haleluya, Yesus. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan daripadamu, hingga kami pada saat ini masih boleh bertemu kembali secara online. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini, besar kecil jumlah kami ya Tuhan. Engkau tidak memandang setiap jumlah orang-orang yang datang kepadamu, tapi Engkau melihat setiap hati kami. Tuhan, kami mau Engkau memenuhi setiap hati kami dan memberkati kami. Kami mau memulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik masih semangat ya. Kita masih mau memuji Tuhan loh.
Kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyi dan gerakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, silakan menyaksikan dan mengikuti video berikut ini. Every step I take
bersukacita, maut dikalahkan. Ku bersukacita, sebab Yesusku menang. Ku bersukacita, sebab Yesusku hidup. Ku bersukacita, Yesus bangkit. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Engkau telah menyertai kami sampai pertengahan ibadah kami. Sebentar Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, agar kami diberikan roh pengertian, roh taat, dan takut akan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh tanam setiap firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dulu, Adam dan Hawa hidup bahagia dan indah bersama Tuhan. Namun, karena mendengarkan iblis dalam bentuk ular, Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah dan telah berbuat dosa. Ada yang ingat apa yang Adam dan Hawa perbuat? Ya, mereka makan buah yang dilarang sama Tuhan. Karena dosa, manusia hidup terpisah dari Allah. Dan akhirnya, semua manusia telah tercemar dosa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Begitu jahatnya dosa, sehingga menyebar ke seluruh manusia, seperti virus corona. Serem ya? Pernahkah kamu berusaha untuk tidak berbuat dosa? Bisakah kamu menjadi sempurna sama sekali tidak berbuat dosa? Tidak bisa, sulit sekali. Wah, gimana dong caranya supaya kita bersih dari dosa? Yuk, kita tonton video Mario berikut ini. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini, sisa nyawanya hanya satu. Dan dengan satu nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana. Tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar. Hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik. Berbuat baik, jadi sukarelawan. Bukan. Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ia membayar harga yang takkan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan. Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Apakah kamu mau mengakui kamu sudah berdosa terhadap Tuhan? Bertobatlah dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan serahkanlah hidupmu padanya. Kamu bisa sampai ke seberang.
kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Adik-adik, Mario itu sama seperti kita yang berusaha kembali ke Allah. Tapi apapun yang kita lakukan, tidak bisa membuat kita bersih dari dosa dan kembali dekat dengan Allah. Apakah perbuatan baik bisa membersihkan kita dari dosa? Tidak bisa. Apakah rajin ke gereja bisa membersihkan kita dari dosa? Tidak bisa juga. Allah punya rencana supaya kita selamat dari dosa. Rencana indah satu-satunya jalan keselamatannya adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang tidak berdosa dan satu-satunya yang sanggup menanggung dosa seluruh manusia. Maukah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus sayang sama kamu dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kamu? Bukan orang lain, bukan kamu sendiri, bukan perbuatan-perbuatan kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kamu, papa mama, dan semua manusia, termasuk guru sekolah minggu. Supaya semakin yakin, yuk kita baca ayat hafalan kita bersama-sama ya. Kita buka bersama-sama Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya di sini siapa adik-adik? Akunya itu Tuhan Yesus ya. Kita baca sekali lagi ya bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik dan papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, pada video kali ini kakak akan membahas Hari Paskah nih. Apa sih arti Paskah menurut kalian? Tapi sebelum adik-adik sekalian menjawab, yuk kita lihat video teman-teman kita menjelaskan menurut mereka. Halo teman-teman, nama saya Mikaela. Menurut saya, Hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Untuk kita semua, selamat Hari Paskah. Sayang, God bless you. Dadah. Hari Paskah itu hari di mana kita semua memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Dia sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, kakak-kakak semua, teman-teman, dan orang tua kita. Semoga virus-virus yang ada di dunia ini cepat berlalu, agar kita semua dapat berkumpul, beribadah, dan memuji nama Tuhan bersama-sama. God bless you semua. Halo, nama saya Don. Menurut saya, Paskah itu adalah bukti Tuhan Yesus adalah Tuhan, karena Dia sudah mengalahkan maut. Halo, nama saya Edgar. Menurut saya, Paskah itu adalah contoh kasih yang sempurna. Halo, nama saya Naya. Menurut saya, Paskah itu adalah pengampunan. Halo teman-teman, nama saya Valen. Menurut saya, Paskah itu adalah bukti cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita.
Dia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat Hari Paskah ya teman-teman. Walaupun kita di rumah, jangan lupa bersyukur dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Arti Paskah itu adalah yang dimana Tuhan Yesus akan mati untuk menebus segala dosa manusia, dan terutama yang percaya kepadanya dengan darahnya, anak domba Allah, supaya manusia terlepas dari ikatan dosa dan ikatan kutukan. Halo, nama saya Nadine. Menurut saya, Paskah itu adalah momen Tuhan memberikan atau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia memberikan nyawanya atau hidupnya demi umat manusia untuk menghapus dosa manusia yang berada di bumi. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Intan. Paskah itu menurut saya mencari dan menghias seluruh. Ups, bukan itu ya teman-teman. Jadi Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit untuk menebus dosaku, kamu, dan kita semua. Selamat Hari Paskah teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Efraim. Paskah itu menurut saya Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Selamat Hari Paskah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya Jesslyn. Hari ini saya akan membahas tentang Paskah. Menurut saya, Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen. Paskah dirayakan setelah Jumat Agung. Pada tahun ini, Paskah dirayakan yakni pada tanggal 19 April di bagian timur dan 12 April di bagian barat. Minggu Paskah bukan perayaan yang sama dengan Paskah Yahudi, namun masih berhubungan. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus, sehingga tidak akan ada kebangkitan tanpa ada kematian dan tidak akan ada keselamatan tanpa karya penyaliban. Terima kasih, selamat Hari Paskah. Salam teman-teman, nama saya Kirin Bintang. Menurut saya Paskah adalah Tuhan menebus dosa-dosa kita. Selamat Hari Paskah teman-teman. Bye-bye. Mwah. Setelah ibadah ini selesai, jangan lupa ya adik-adik membuat video dan kirim lewat grup. Puji Tuhan, terima kasih adik-adik. Kalian sudah mengikuti dengan baik ibadah demi ibadah setiap minggunya, meskipun secara online. Nah, adik-adik, aku udah gak sabar nih mau melihat hasil karya adik-adik menghias telur Paskah. Dan kalau ada yang belum sempat menghias telur Paskah, kakak masih tunggu kok. Dan jangan lupa kirim lewat grup sekolah minggu ya, karena kakak akan siapkan hadiah untuk hasil karya adik-adik yang terpilih menjadi pemenang. Dan satu lagi, buat adik-adik yang belum berkesempatan untuk memenangkan perlombaan ini, jangan sedih ya, karena kakak akan memberikan hadiah kecil sebagai apresiasi adik-adik yang sudah rajin mengikuti ibadah online, terutama buat adik-adik yang sudah men-share video atau foto yang sudah kakak terima. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat Hari Paskah.